Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita menjadi dewasa rohani, maka kita akan lebih menghormati nama Tuhan. Kita akan lebih menghormati nama Tuhan. Kalau dulu kita begitu mudah menggunakan nama Yesus Kristus, sekarang kita tidak dengan mudah menggunakan nama itu. Kalaupun kita menggunakan nama itu, kita menggunakan dengan sikap hormat, satu pertama dengan sikap hormat, dan yang kedua dengan pengertian. Mengapa ku gunakan kata itu? Jadi bukan sekedar sebuah kebiasaan mengakhiri satu doa, kita berkata dalam nama Yesus Kristus, seakan-akan kalimat dalam nama Yesus Kristus hanya sebuah isyarat bahwa doa itu akan diakhiri. Selain kata amin, seakan-akan doa dalam nama Yesus Kristus hanya sebuah isyarat. Kalimat dalam nama Yesus Kristus hanya sebuah isyarat bahwa doa itu akan diakhiri. Jujur saudara, kita sering melakukan hal itu. Padahal kalau satu kali kita berdoa tidak usah pakai dalam nama Yesus Kristus pun tidak menjadi masalah. Asal ketika kita mengucapkan doa tersebut, kita mengucapkan dengan pengertian. Yang pertama, bahwa keberanian kita menghampiri Allah, bahwa akses jalan masuk kita menghampiri Allah Bapa hanya oleh karena korban Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena kebaikan manusia, bukan karena hal lain, tetapi karena korban Tuhan Yesus Kristus, kita mendapat jalan masuk untuk menjumpai Allah semesta alam. Kita bisa berhubungan, kita bisa berurusan, kita bisa berperkara dengan institusi, dengan lembaga Allah Tritunggal itu, karena Tuhan Yesus Kristus. Dengan pengertian ini, kalau kita berdoa, Bapa di surga, kami mau mendengar firman-Mu, terima kasih. Amin. Cukup. Ya Tuhan, berkati makanan ini. Amin. Apa artinya kalimat dalam nama Yesus Kristus? Kalau kita ucapkan itu tanpa pengertian, apalagi tanpa sikap hormat, saudaraku. Apalagi kalau tanpa sikap hormat. Jadi seakan-akan kalau sudah mengucapkan dalam nama Yesus Kristus, sebuah isyarat bahwa doa itu akan diakhiri. Padahal kalau kita berdoa tidak pakai dalam nama Yesus Kristus pun sebenarnya tidak masalah. Asal kita berdoa dengan pengertian yang pertama bahwa akses bisa menjumpai lembaga Allah, lembaga ilahi. Di dalamnya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu karena korban Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kalau kita berdoa dengan sikap hati yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Jadi kalau kita berdoa dengan satu pengertian, saudaraku sekalian, yang pertama, bahwa jalan masuk kita, jalan masuk kepada Allah, Elohim maksudnya, karena Tuhan Yesus oleh salibnya. Dua, ketika kita mengucapkan doa, saudaraku sekalian, apa? Yang kedua, dengan sikap tunduk. Atau dengan kalimat lain, kita mengakui kedaulatannya. Untuk apa Anda mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, kalau Anda tidak mengakui kedaulatan Allah? Ini sikap yang benar. Bahwa kita ada di bawah
under subordinasi, di bawah subordinasi, di bawah dominasi Allah. Dulu saya pernah sekarang satu lagu, saudara. Coba saya. Aku berserah pada pengaturanmu, hidup di dalam penguasaan Tuhan sepenuh. Selalu turuti, selalu ikuti semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Ini memang sederhana kisah lagu ini, saudara. Dulu anak pertama yang saya harapkan itu perempuan. Nggak tahu gimana saya lebih suka anak perempuan. Heran ya, ajaib ya. Biasanya Allah lebih suka anak laki-laki. Lalu waktu di USG, lalu dokter bilang, ini laki Pak, ada titiknya nih. Ini ucok bukan tumiar. Saya bilang tidak, saya tetap minta perempuan dalam nama Yesus. Dan ajaib yang keluar laki-laki. Main musik lah di situ, ayo berdiri. Dan inilah anaknya. Dan dia laki-laki murni, asli laki-laki. Jantan, saudaraku ya. Nah, saya harus belajar tunduk pada pengaturan Tuhan. Lalu anak kedua baru perempuan. Kalau anak pertama perempuan tidak bisa lindungi adiknya. Nah, baru lagu ini muncul. Aku berserah dalam pengaturan-Mu, hidup di dalam penguasaan Tuhan sepenuh. Selalu turuti, selalu ikuti semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Anda berdoa dalam nama Tuhan Yesus di akhir doa itu, tapi tanpa sikap tunduk kepada kedaulatannya percuma. Jadi setiap kali kita berkata Tuhan, Bapa di surga, kita sudah mempersiapkan diri sebagai pribadi yang tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Dan itu akan terus mewarnai seluruh atmosfer doa kita. Kita sudah mempersenjatai diri dan memperlengkapi diri dengan sikap tersebut. Apa artinya dalam nama Tuhan Yesus, tetapi saudara yang pertama tidak menyadari bahwa Anda masuk hadirat Allah hanya karena korban Tuhan Yesus. Yang kedua, Anda tidak hidup di dalam kedaulatan Allah. Apa artinya? Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini, saudaraku. Kekristenan yang murni akan mengajar saudara, akan menggiring saudara kepada pengertian-pengertian seperti ini. Pengertian-pengertian seperti ini yang harus melandasi sikap hati kita kepada Tuhan. Ya. Anda diberkati? Amin. Saya tidak mempersiapkan lagu ini untuk khotbah ini, tidak muncul di persiapan khotbah saya itu. Tapi waktu saya persiapan, saya selalu diingatkan nih, ini lagu enggak tahu tahun 1199 sekian gitu kira-kira. Ya, kalau nggak salah album pertama saya menyanyi, ada muncul lagu ini. Aku berserah pada pengaturan-Mu,
hidup di dalam penguasaan Tuhan sepenuh. Selalu turuti, selalu ikuti semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Ketika saudara mau masuk sebuah perusahaan, Anda melamar lalu besok mau wawancara, Anda berdoa dulu kan? Biasanya juga disuruh orang tua atau disuruh istri atau suami berkata, ayo doa dulu mam sebelum kamu besok ketemu dengan kepala bagian personalianya. Tuhan Yesus, aku besok mau melamar pekerjaan, mau wawancara. Tuhan, aku minta Tuhan dalam nama Yesus Kristus tuh mulai ngatur tuh. Halo, betul nggak? Nah itu yang kurang ajar. Halo, walaupun Anda berkata dalam nama Yesus Kristus, tapi isinya beda. Aku hambanya. Aku hidup dalam kedaulatannya. Dan yang ketiga, ini hebat. Ketika Anda berkata dalam nama Yesus Kristus, berarti Anda hidup untuk kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan. Sebagai hal utama. Ketika kita berdoa untuk makanan di hidang kita mau santap, apa maksudnya? Supaya enak dimakan, sehat? Iya. Kalau seenak, sehat untuk apa? Untuk kepentingannya. Halo? Amin saudara? Luar biasa kan? Walaupun Anda mungkin tidak pakai dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Tidak pakai itu, tapi dengan isi ini cukup. Daripada pakai dalam nama Yesus Kristus, tetapi saudara tidak memahami prinsip-prinsip hidup kekristenan. Prinsip-prinsip hidup kekristenan ini. Hidup untuk kepentingan Tuhan. Tuhan, besok aku mau wawancara. Pimpin aku Tuhan. Taruh perkataanmu di mulutku untuk memberkati setiap orang. Bukan supaya diterima semata, tapi supaya dimanapun aku berada menjadi berkat. Kalau aku diterima untuk kepentingan Tuhan. Kalau aku tidak diterima, selalu turuti, selalu ikuti semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Di sini kalau ada pengurus, tolong catat, saya akan bikin ceramah segera. Jodoh harus Tuhan yang menentukan. Ini penting, saya mau bikin ceramah soal ini. Terserah nanti orang mau ngomong apa, saya hadapi secara jantan. Saya sudah mengerti kebenaran, jadi banyak konsep yang mulai bergeser. Jadi kalau ada yang hadir di sini, tadi saya, kalau ada yang hadir di sini sedang putus pacar, Anda tidak boleh marah. Patah hati, kecewa, harus selalu turuti. Selalu ikuti. Amin. Semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Mungkin ada yang sedang pacaran, saudara. Lalu Anda seperti mendapat paus. Kali ini paus. Ini kalau wanita. Kalau pria bilang ini bidadari. Anak Batara Guru. Udah cantik, bapaknya kaya. Tuhan tolong jangan sampai lepas Tuhan. Jaga Tuhan, jagaku Tuhan. Waduh. Anda mulai lupa bahwa Anda harus hidup dalam rencana Tuhan. Anda tidak hebat, Anda bukan maha kuasa, Anda bukan orang serba tahu, Anda tidak tahu hari esok, Anda tidak tahu yang sebenarnya keadaan anak itu atau pria itu, wanita itu, Anda tidak tahu orang tuanya bakal menjadi apa, Anda tidak tahu.
Jadi kalau baru dapat pacar lagi seneng-senengnya nih, sampai akhirnya pacar berkata, saya mau jalan-jalan ke CP, Central Park. Aduh, saya mau ada CP betul ya, Central Park. Lalu Anda berkata, aduh saya nggak bisa, aku mau Sunday Bible Teaching. Apa itu ya Sunday Bible Teaching? Mau nggak? Aduh, kalau lepas sayang ini. Awas. Awas. Ingat lagu ini. Aku berserah pada pengaturanmu. Jadi Anda berkata, sorry, aku tetap ke SBT. Terus mak dia marah, dia mentang-mentang kakinya gitu. Anda pergi dan berkata, aku berserah pada pengaturanmu. Sambil ngirik begini. Hidup di dalam penguasaan Tuhan sepenuh. Amin, saudaraku. Lalu malamnya dia telepon, putus. Aduh Tuhan, selalu turuti. Bagus banget deh. Selalu ikuti semua rencana dan kehendakmu, Bapa surgawi. Dulu waktu saya di Pengerja, saudara, saya masih kelas 2 PGA, naik kelas 3 PGA. Jadi saya ini SMA belum lulus, keluar karena saya satu dan lain hal, bukan karena biaya ya saudara ya. Masuk lagi PGA kelas 1. Waktu kelas 2, kelas 3 itu jadi pengerja di sebuah gereja. Dan herannya di situ prianya lebih sedikit daripada wanitanya. Wanitanya lebih banyak. Dan enggak tahu gimana di gereja Pentakosta Betel itu, pendeta itu begitu terhormat. Jadi saya itu masih muda dong, dipanggil Om. Anak remaja, pemuda, panggil saya Om. Enggak tahu, waktu itu kan memang kalau pendeta itu kayak lebih terhormat gitu saudaraku. Zaman-zaman itu begitu tuh, memang. Sehingga ada beberapa wanita yang taruh hati ke saya. Percaya. Dan yang jatuh cinta ke saya itu deret-deret awal. Kalau Anda lihat anak saya kadang seperti itu, bapaknya juga kayak begitu. Minimal tidak jauh, gak narsis, swear. Cius, salaman dulu. Lu jangan macem-macem. Lu lihat foto saya waktu muda, saya pasang di sini ntar biar lu tahu. Lalu ada satu wanita yang sungguh-sungguh cantik, yang orang bilang itu kayak bintang film Hong Kong. Aduh betul-betul, itu termasuk nomor 1 dari deret wanita. Dan itu agak jorok ngomongnya, dan dia ngejar saya agak kurang sopan. Saya masuk di kamar, kan ada pengerja, dia bisa masuk ke dalam. Ya, karena ada family dengan pendeta, ada family. Waktu itu saya hampir sama dia, saudaraku. Bukan sama mamanya dia. Saya hampir sama dia. Hampir. Tapi betul-betul saya tidak memberi angin dan saya betul-betul tidak menaruh hati. Sampai dia sempat berkelahi dengan wanita lain yang juga taruh hati. Jadi berkelahi sampai saya dipanggil sama pendeta. Dipanggil istri pendeta. Saya diomel-omelin. Gara-gara kamu orang tua berkelahi. Tante, saya tidak tahu apa-apa. Itu berkelahi gara-gara kamu. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tahu tahun demi tahun berlalu. Wanita ini memang wataknya jelek. Jelek sekali. Suaminya meninggal. Mungkin termasuk karena kelakuannya. Dan dia pun sekarang udah meninggal. Sebelum meninggal saya masih badannya gemuknya enggak kira-kira. Mukanya jelek enggak kira-kira. Itu setelah bengkak itu beda mukanya, saudara. Saya sempat ketemu dan berkata, syukur gua enggak dapet dia. Enggak, sungguh. Jadi yang muda-muda ini kalau kamu pacaran, kamu itu enggak cepet-cepet ya jadi sama dia, jangan. Jangan dikit-dikit gini, dalam nama Yesus. Tidak lepas dari tanganku. Paus. Kalau ini tadi bidadari. Enggak boleh.
Jadi Tuhan, yang pertama nih soal jodoh ya, kalimat doanya begini, Tuhan aku menikah enggak, itu dulu. Jangan Anda langsung mesti nikah, belum tentu. Dalam nama Yesus, enggak. Tuhan aku menikah enggak. Kalau menikah aku hidup untuk kepentinganmu, tidak menikah juga untuk kepentinganmu. Lalu sudah lihat kanan kiri depan belakang. Harus Tuhan yang menentukan. Ini tolong, ini seminar ini penting, saya mau bikin seminar. Jodoh harus Tuhan yang menentukan. Caranya bagaimana? Saya ajarin nanti. Terus kalau sudah berdoa begitu Tuhan bilang nikah, nah baru. Kiri kanan kulihat saja. Banyak pohon cemara. Itu Anda nggak boleh main tunjuk aja dalam nama Yesus. Oh Tuhan tolonglah, aku cinta dia. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Dia lihat begini, Tuhan ini kehendak-Mu enggak? Bukan. Dengan gagah you meninggalkan. Apalagi yang ke CP tadi. Kau bilang aku harus ke Sunday Bible Teaching. Dia bilang SPT. Dia bilang jangan gitu dong, kalau kamu mau menyenangkan aku, kalau kita memang mau jadian. Jadian nggak jadian SPT number 1. Emangnya lu punya pacar di sana? Ada. Siapa? Tuhan Yesus. Itu mah bukan pacar tuh Tuhan. Iya tapi kekasih jiwaku. Kalau begitu putus. Apa tadi? Kamu nadanya jangan pindah. Aduh, nggak pindah ya. Lagu sekarang beda deh, berubah lagi. Matikanlah aku. Aduh, saudara. Jadi saudara pakai dalam nama Yesus tanpa prinsip ini percuma. Percuma. Ini landasan loh. Dengan demikian Anda akan jauh dari manipulasi nama Yesus Kristus. Jauh dari manipulasi itu. Jangan Anda berpikir bahwa Tuhan bisa diperdaya, bisa didesak ketika kita menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati ini. Ini penyakitnya banyak orang Kristen, terutama gereja-gereja karismatik. Termasuk saya dulu. Jadi kalau doa gitu, Tuhan jawab doa ini dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dihentak sekenceng-kencengnya itu. Aduh, Anda nggak usah pakai begitu misalnya. Pak disuruh Pak Eras menghadap beliau. Nggak usah, disuruh Pak Eras. Anda bisa bayangkan kalau orang begitu maksudnya apa? Nggak kayak mesti kurang ajar gitu loh. Tadi Pak Eras minta Anda datang ke kantornya. Cukup, Pak Eras datang. Nggak usah kata Pak Eras datang ke kantornya. Saya kira banyak malaikat stres loh lihatin kita. Malaikat bisa bilang gini, gua saja nih yang deket Tuhan nih, gua gak berani pakai nama begitu keras loh. Ya Tuhan Yesus atau ya yang mulia. Kita Yesus. Aduh saudara, kenapa jadi begitu ya? Dulu kita kenapa jadi bodoh gitu loh. Kalau pendeta ya, saya kan pendeta nih. Kalau pakai nama Yesus tidak dihentak itu, kayaknya nggak mantep loh. Dalam nama Yesus, coba. Kalau ngusir setan dalam nama Yesus, masuk dalam nama Yesus keluar. Bahkan kadang-kadang tidak pakai nama Yesus, kita cuma begini, keluar kamu, udah keluar. Ya kita nggak pakai begini, permisi ya. Ada permisi. Sama setan nggak pakai permisi ya, sorry ya. Keluar kamu. Cukup itu, dalam nama Yesus keluar. Cukup. Wibawa itu, nama wibawanya tinggi nama itu. Jadi nggak usah dihentak-hentak gitu, ya. Saya juga nggak suka kalau pemuda nyanyi pakai nama Yesus sembarangan. Yesus, gitu. Emang temen lo? Kalau dia ada di sini, lo berani nggak begitu? Ayo, coba kalau ada di sini, berani nggak sudah begitu? Ada Tuhan Yesus terus kita. Malaikat yang gini, gua habek lo. Tapi sebenarnya yang paling nggak sopan itu orang-orang Pentakosta karismatik, orang-orang yang ini, yang baru-baru gereja-gereja baru. Dulu orang Protestan tuh kalau berdoa,
yang rahmani dan rahimi Tuhan kami Yesus Kristus. Hormat loh, hormat loh. Sekarang ini nggak tahu gimana loh, nama Yesus sembarangan banget loh. Yesus, semua Yesus, ye. Harus semua bilang ye. Betul nggak? Saya ngarang nggak ini? Nggak ngarang loh. Ayo semua bilang wuh. Yesus wuh. Wah bener-bener nih orang. Sebut 5 kali baru ye. Yesus, ye. Terus sebelah bilang, sus. Waduh kurang aja. Ada yang salah yang saya ngomong? Bener nggak? Itu yang kita lakukan. Nggak hormat loh sama Tuhan. Gereja Protestan tuh kalau menyebut nama Tuhan Yesus itu sopannya minta ampun. Bener-bener sopan. Kita bisa nggak sopan? Hah? Katanya akrab. Akrab apaan? Akrab yang gimana? Keakraban pun tidak akan menghilangkan hormat kita sedalam-dalamnya kepada yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Kecuali Anda sedang meratap, memanggil nama Tuhan dengan meratap, itu bisa. Jangan saudara sembarangan lagi, ya, menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus harus sungguh-sungguh, ya. Ini perhatikan. Jadi kalau untuk soal jodoh tadi berdoa Tuhan aku menikah enggak, ya. Jangan belum dengar suaranya, Anda bilang nikah, dengan nikah kan nikah ya Tuhan ya, nikah ya. Nikah no. Tuhan belum suruh, enak aja. Jadi sekarang yang belum menikah atau sudah pernah menikah lalu sudah nggak punya pasangan, harus tanya bener-bener. Harus tanya bener-bener. Enggak, ini nggak ada yang amin. Saya jadi sampai begini-begini nggak ada yang amin. Maksud lo apa? Amin dong. Yang sudah menikah jangan amin, ini yang belum ini. Wah astaga, salah nanya gua. Oh, nolong yang sebelahnya. Tolong ya keselamatan masing-masing ya, itu keselamatan masing-masing ya. Aduh, ini pemain musik yang belum kawin, kamu belum amin loh. Kamu belum dapat SIM dari Sarah loh, belum dapat SIM dari Om Eras, surat izin memacari. Oke, saya teruskan. Saudaraku sekalian, justru penggunaan nama Tuhan Yesus itu agar segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dalam kontrol dan kehendak Dia. Itu resikonya. Justru itu resikonya. Ketika saudara menggunakan nama itu harus dalam kontrol dan kehendak Tuhan. Ini merubah ini nggak gampang loh, karena terlalu lama kita menggunakan nama Tuhan Yesus sekedar sebuah sekedar sebuah basa-basi atau bahkan mau mengatur Tuhan. Justru ketika saudara menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus, Anda dalam kontrol, dalam kendali dan kehendak Tuhan. Kalau saudara tidak memiliki prinsip ini, maaf ya, bisa berarti begini, jangan menggunakan nama Tuhan Yesus. Jangan menggunakan nama Tuhan Yesus. Artinya, Anda nggak bisa berurusan dengan Tuhan. Jadi ketika kita menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus, kita malah dikurung, dibelenggu, dipenjara oleh suatu hukum. Ini tidak ada jalan masuk selain Tuhan Yesus Kristus. Jadi di luar Tuhan Yesus Kristus, orang tidak bisa mencapai Allah. Sebenarnya di penjelasan di belakang ini saya sudah menyusun saudara, mungkin untuk minggu depan. Anda harus mempertahankan kebesaran nama itu dengan nyawa dan darah Anda. Wah itu hebat loh. Rupanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu tidak sederhana. Dulu kita tidak ngerti. Sungguh biar saya pendeta bertahun-tahun, saya tidak mengerti ketika kita menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus. Di situ kita memposisikan sebagai pembelanya. Tuhan sih nggak butuh pembelaan kita loh. Tapi kalau kita menggunakan nama Tuhan Yesus, kita menaruh nyawa kita untuk kepentingan nama itu. Wah hebat saudara. Hebat sekali rupanya. Hebat sekali. Jadi tidak sembarangan.
Lalu ini kalau pendeta seperti saya ya, udah jangan menyakiti siapapun ya. Saya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Kalau pendeta seperti saya tidak boleh menjual nama Tuhan Yesus. Misalnya gini, Pak Pendeta, saya punya sertifikat. Lagi ada masalah dengan tetangga saya atau dengan orang. Gimana nih Pak? Saya harus tanya, bagaimana kamu dapat sertifikat ini dulu? Ini sah enggak? Sampai di mana? Itu pendeta harus tahu loh. Enggak boleh main begini. Yang punya masalah tanah, lagi ada sengketa, bawa ke gereja. Saya doakan supaya Anda menang. Kira-kira itu pakai otak nggak itu pendeta? Pakai, tapi didengkul otaknya dia. Dia nggak nanya ini sertifikat bener atau enggak. Kalau kamu salah beli, you berdamai, you minta kompensasi atau you harus relakan ini milik orang. Jangan main gelap mata demi uang Anda sok sana sok sini supaya menang. Kalau you memang benar, hadapi dengan cara yang baik. Tapi kalau you memang bukan, Anda tidak berhak memilikinya, ya harus relakan. Nggak boleh saya berkata, dalam nama Yesus, saya doakan menang nanti masalah Anda. Nggak boleh. Saya urapi nanti itu sertifikat. Sampai lodos. Waduh, banyak kasus yang mesti diperbaiki lagi, saudaraku. Misalnya Anda mendoakan suami belum bertobat, dalam nama Yesus bertobat. Tuhan nggak bisa mentobatkan dia kalau dia nggak bertobat, setuju nggak? Anda nggak bisa paksa Tuhan mentobatkan dia kalau dia sendiri tidak bertobat. Ingat, keselamatan itu pribadi sifatnya. Tapi pakai dalam nama Yesus bisa, Pak. Saudara mesti mengerti prinsip kehidupan. Bahwa Tuhan memberikan kepada masing-masing individu kebebasan untuk mengambil keputusan dan memilih. Nggak bisa main sembarangan. Fotonya mana? Diurapi. Terus diurapi pakai minyak urapan terus. Sampai mukanya jadi kayak Jurassic. Apa sih begitu-begitu tuh? Coba, apa sih yang begitu-begitu? Tuhan, aku rindu suamiku bertobat. Aku menyerahkan dalam tangan-Mu. Jika Tuhan mengendaki, Tuhan tolong. Aku berdoa untuk keselamatannya. Udah, jangan lebih dari itu. Serahkan kepada Tuhan. Kalau dia bertobat, aku bahagia karena Engkau. Dia enggak bertobat pun aku tetap bahagia karena Engkau. Itu baru namanya memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Anda kan jadi cerdas kan kalau belajar begini? Anda jadi dewasa kan kalau Anda belajar begini? Iya. Tiap minggu malam Anda belajar begini. 3 tahun sarjana teologi ada. Biar Tuhan yang kasih gelar sama saudara. Wisudanya nanti waktu Anda di balik kubur. Setelah mati, di wisuda di sana. Sebab dengan kebenaran firman itu watak karaktermu diubah. Dan Anda layak dimuliakan bersama dengan Tuhan. Nah, jadi ketika kita menggunakan nama Tuhan, kita di posisi sebagai pelayannya, sebagai hambanya yang menghormati dan meninggikan nama itu. Oleh sebab itu kita memang tidak boleh sembarangan menyampaikan permintaan di dalam namanya. Kalau dulu kita berbuat itu dalam kebodohan. Banyak anak-anak yang tidak mengerti keinginan orang tuanya. Dia minta ini, dia minta itu. Dia tidak tahu uang mama papa ada berapa jumlahnya. Dia tidak memperhitungkan ini membahayakan, tidak. Seperti kalau anak minta pistol, masih kecil. Pistol yang punya peluru kecil-kecil itu kena mata bisa buta. Orang tua berkata tidak. Orang tua tidak boleh mengalah. Orang tua tidak boleh takut menyakiti anak. Harus berani berkata tidak walaupun itu melukai, menyakiti hati anak. Walaupun harus melihat anak-anak menangis dan stres demi kebaikannya. Nah, anak-anak masih suka begitu. Itu anak-anak. Kita tidak boleh bersikap kanak-kanak terus. Dulu memang begitu. Kalau kita berdoa dalam nama Yesus Kristus. Aku minta dalam nama Yesus Kristus. Kita memaksa Tuhan dengan sikap tidak menghormati nama itu. Sekarang kita sudah hidup dalam kedaulatannya.
sudah mengerti hidup untuk kepentingan Tuhan. Dan kita sadar kalau kita bisa sampai kepada Bapa karena Tuhan Yesus Kristus, itu berarti kita tidak boleh menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus bukan untuk kepentingan Dia. Harus untuk kepentingan Dia. Anda masih bersama saya? Kita punya akses kepada Bapa di surga karena Tuhan Yesus Kristus. Itu mesti dimengerti dengan benar. Nanti cara saudara berdoa akan berubah. Cara Anda berperkara, berurusan dengan Tuhan akan sangat berbeda. Penghormatan kita kepada Tuhan Yesus bukan karena menggunakan nama itu dan melafalkan di bibir, tapi sikap hati kita yang benar. Tuhan berkati makanan ini, amin. Cukup loh, cukup. Daripada kemana-mana doanya terus dalam nama Yesus. Enggak jelas. Formatnya itu enggak jelas. Format kalimat doanya jelas, tapi format sikap hatinya tidak jelas. Nangkep? Nangkep saudara? Oh, banyak orang doanya pinter, panjang, lebar, tapi format sikap hatinya enggak jelas. Sikap, format kalimat doanya bagus, redaksionalnya bagus, tapi sikap hatinya tidak. Maaf kalau saya sih bisa ngerti. Begitu orang berdoa, sikap hatimu belum beres. Walaupun tidak selalu, tapi pada umumnya saya mengerti. Saya mengerti. Dulu saya karena berbuat kesalahan itu, jadi saya tahu kesalahan itu. Nah, saudara tidak usah salah seperti saya pernah bersalah. Sekarang saudara sudah mengerti kebenaran ini. Ya, jangan kita mendesak Tuhan, mengklaim Tuhan dengan nama itu. Itu sikap yang tidak menghormati Tuhan, sikap yang melukai Tuhan. Kita tidak lagi menjadi Kristen kanak-kanak yang hanya melihat kepentingan sendiri, yang egois, yang masih antroposentris, yang masih akusentris, egosentris. Sekarang harus teosentris. Doa kita ini, saudaraku, harus ini. Teosentris. Dengan demikian dapat disimpulkan ketika kita berdoa dalam nama Yesus Kristus, itu berarti doa yang teosentris. Anda berdoa dalam nama Tuhan Yesus secara lafal, tetapi tidak teosentris. Anda mengingkari maksud doa dalam nama Yesus itu. Jadi kalau doa dalam nama Tuhan Yesus, itu berarti doa yang memiliki landasan teosentris. Berpusat pada Tuhan, bukan berpusat pada diri kita. Saya mengerti bahwa secara teori Anda bisa menangkap kebenaran ini, secara teori. Tetapi secara praktek juga harus belajar panjang. Saya mengerti, karena ini soal sikap batin. Bukan hanya soal pemahaman, aku ngerti, aku tahu. Tapi juga soal aku menghayati, aku menerima. Nangkep? Bukan hanya aku mengerti, tapi aku juga menerima. Menerima bukan secara akali, tapi juga pengalaman hidup. Sebab ketika saudara harus memilih kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan, kehendak Tuhan atau kehendakku, wah itulah pergumulannya. Mematahkan keinginan diri sendiri, itu pergumulannya. Dari aku sentris, dari antropos. Antropos itu manusia. Antropos itu manusia. Dari antroposentris, jadi teosentris. Take time. Dari era sentris jadi kristosentris itu take time. Tetapi secara teori harus kita dengar dulu. Secara pemahaman akali harus kita tangkap dulu, saudaraku. Setelah itu nanti baru kita praktek. Ketika saudara bisnis atau saudara mau melamar pekerjaan atau saudara melakukan satu kegiatan tertentu di dalam karir, lalu Anda gagal di situ, ya. Anda berkata, Tuhan aku sudah berdoa dalam namamu, kenapa begini? Nah kau pikir mesti pakai dalam nama Tuhan harus, kalau doa dalam nama Tuhan Yesus harus menjadi seperti yang kau inginkan? Nah, halo, sekarang kita mengerti. Ketika aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku harus membawa hidupku pada suasana teosentris, pada pemerintahan Allah. Jadi ketika aku melamar pekerjaan lalu dia menjawab, perusahaan itu menjawab,
belum bisa menerima atau Anda belum memenuhi kualifikasi perusahaan ini, Anda tidak usah down. Halo? Tidak usah down. Ketika Anda merasa down, Anda jatuh, Anda merasa kecewa, Anda tahu itu tidak menghormati Tuhan. Itu tidak menghormati Tuhan. Sama seperti ini, ketika anak minta sesuatu, orang tua menolak. Lalu dia banting pintu, dia masuk kamar, dia tidak keluar. Dia nggak berkata begini, dia tidak berkata marah, tidak maki-maki orang tua, cuman mukanya lalu seperti ayam kena flu burung. Dia masuk kamar, nggak keluar. Ditanya, makan, ayo, kamu nggak makan nih? Nggak. Ayo makan, nggak lapar. Anda ngerti nggak unjuk perasaan itu? Unjuk perasaan kepada Tuhan tidak maki-maki Tuhan begitu. Nggak maki-maki. Tidak, tapi Anda down. Anda down. Sukacitamu hilang. Damai sejahteramu hilang. Orang nyanyi segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Anda gini. Malaikat berkata begini, malaikat. Ngambek nih, gitu. Malaikat gini, ngambek nih, gitu. Tuhan berduka, Tuhan tidak puas lihat cara hidup orang Kristen yang dewasa seperti itu. Ya, ketika dapat surat terus tidak diterima, ya enggak apa-apa, ya. Ketika pacar telepon, mulai malam ini, besok kamu jangan SMS lagi, saya hapus status PIN BB-mu, pokoknya nggak ada hubungan lagi, putus, tus. Anda bilang, ya udah, nggak apa-apa, ya udah. Sebagai manusia ada rasa kehilangan, tapi harus dikendalikan perasaan itu. Nggak gini terus, ya nggak apa. Itu gila. Saya juga nggak suruh Anda begitu. Itu bohong. Atau Anda munafik terus, ya nggak apa-apa. Tuhan lebih indah daripada ini. Nggak apa-apa. Tapi dalam hati, sialan gua. Apes. Itu nggak boleh. Ya udah. Atau kalau Anda misalnya marah gini, Tuhan, aku tidak terima keadaan ini. Aku merasa disingkirkan, aku rasa terhina. Aku marah Tuhan. Nggak apa-apa, lebih baik Anda tulus begitu. Jangan, Tuhan nggak apa-apa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Apa sih kok bisa begitu? Yuk lebih baik tulus gini, Tuhan aku marah, aku kecewa, aku patah hati Tuhan. Tapi aku mau belajar untuk menerima ini. Itu lebih baik begitu. Halo? Terus harus ingat lagunya Pak Eras. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. 1-2 hari Anda patah hati, 1-2 bulan mungkin masih berasa. Bulan keempat Anda merdeka. Anda tahu nggak, Anda jadi kokoh. Petinju yang luka-luka mukanya itu petinju yang tahan banting. Dulu Kawasaki Galaxy lawan Elias Pikal, digebukin tuh Kawasaki, mukanya tembem-tembem nggak jatuh. Kenapa? Dia biasa Thai boxing. Anda tahu Thai boxing? Kaki kena kepala. Kalau cuma tangan dia ngerti nggak saudara? Nggak apa-apa, ditabokin nggak apa-apa. Karena Tuhan mendewasakan kita lewat masalah. Khotbah saya hari ini tuh, Tuhan itu mendewasakan kita lewat masalah. Amin. Hebat saudaraku, hebat firman Tuhan itu. Jadi ketika Anda dapat surat penolakan, Anda putus pacar, enggak masalah. Jangan munafik juga. Ya, saya sakit Tuhan, tapi aku mengerti kehendak-Mu. Di situ kita malah belajar jujur dengan diri sendiri. Amin. Jujur dengan sendiri. Saya dulu lihat banyak orang Pentakosta sering nggak jujur. Bukan saya ngomelin orang Pentakosta melulu. Emang banyak nggak jujur. Seperti, oh giranglah, amat cinta saya, oh giranglah. Udah girang, habis terus rapat majelis. Udah berubah saudara. Ada gereja begitu ada, tapi ada yang tidak, yang girang beneran. Tapi banyak yang girang-girangan doang.
girang pura-pura, saudaraku. Memang kalau orang karismatik itu pintar membuat itu frekuensi. Mesti saya khotbahkan, frekuensi yang dia ciptakan. Waktu di gereja punya frekuensi begini. Bukan kehendakku yang jadi Tuhan, kehendakmu lah yang jadi. Begitu masalahnya ketika hasil daripada persoalan itu tidak sesuai dengan kehendaknya, sialan banget. Saya ngomong ini gampang, prakteknya sulit. Saya pun juga menghadapi masalah-masalah dan kejadian-kejadian yang tidak saya harapkan terjadi begitu. Dan kita sering juga sakit. Kenapa begitu? Aduh, kenapa ya? Kenapa? Bisa gitu. Tapi paling tidak dengan belajar firman ini, paling tidak nih kita diingatkan. Jangan begitu. Saya juga belum sempurna. Hidup ini sekolah kehidupan. Dan kita belajar terus, saudaraku sekalian. Amin. Kita beri tepuk tangan Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu berarti teosentris. Dalam landasan teosentris itu berarti, saudaraku sekalian, kita hidup dikuasai oleh kerajaannya atau pemerintahannya. Hebat. Kalau kita teosentris, hidup kita ada dalam apa? Dalam apa? Pemerintahan kerajaannya. Dalam pemerintahan kerajaannya. Dikuasai oleh pemerintahan kerajaannya. Ini bukan kerajaanku lagi, kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan Yesus yang dibangun oleh kuasa namanya. Oleh kuasa namanya dia mati di kayu salib, kerajaannya bisa berdiri. Jadi kalau aku pakai nama Tuhan Yesus Kristus, aku ada dalam suasana kerajaannya. Wah, hebat loh, saudaraku. Kita kalau belajar begini bisa nurut, hebat loh. Memang ini teorinya gampang didengar, prakteknya sulit. Sekarang keadaan saudara bagaimanapun tidak apa-apa, masuk dalam kerajaannya. Yang kemarin berantakan bagaimana, entah karena salah kita, salah orang lain, atau apapun yang terjadi. Sekarang ketika kita masuk di dalam suasana kerajaan Allah, biar kita mengalir di dalamnya. Indah? Indah sekali. Kita masuk dalam suasana kerajaan Allah. Suasana pemerintahan Allah. Itu luar biasa, saudaraku. Beda dengan doa-doa orang. Ini membedakan kekristenan dengan agama lain. Kalau agama-agama pada umumnya yang namanya berdoa itu pada umumnya meminta. Kalau kita Pak, bisa sama. Dialog. Dalam dialog juga ada permintaan. Tapi permintaan kita permintaan di bawah kekuasaan Tuhan. Teosentris dalam suasana pemerintahan Allah. Beda sekali, saudara. Di sini beda sekali. Lalu mungkin ada orang masih mau berkilah dan membantah. Kalau begitu Pak, apa hak kita? Sebagai anak Tuhan, sebagai manusia, apa hak kita? Saya mau beritahu kepada saudara. Siap? Siap? Hakmu dibeli total, selesai. Kamu gak punya hak. Dan hakmu pribadi akan diberikan nanti di langit baru, bumi baru. Kalau hakmu tidak kamu serahkan hari ini, membahayakan. Sebab kamu bisa terjerumus ke dalam kesalahan dan bisa binasa. Tapi kalau hakmu dikembalikan nanti di kerajaan Bapa di surga, engkau hidup dalam suasana tidak ada Lucifer yang jatuh itu. Hak-hak yang diberikan kepada kita telah dilatihkan Tuhan. Maksud saya, sementara kita hidup, kita berlatih untuk menuruti kehendaknya. Dan kalau kita masuk kerajaan Allah, kita yang lulus, yang sudah belajar memiliki hidup menyerahkan hak-hak kita kepada Tuhan. Di dalam pemerintahan nanti tidak akan ada pemberontakan. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Lalu apa hak kita? You nggak punya hak. Kalau dalam kepercayaan agama lain, tetap ada kemungkinan itu, ada hak itu. Tetapi dalam kekristenan terus mengatakan, you are not your own. Kau bukan milik kamu sendiri. Makanya kalau sudah bicara seperti hal ini, lalu anak-anak muda saya ajar untuk berdoa, Tuhan aku menikah enggak? Rasanya berlebihan. Oh tidak, ini standar. Masalahnya sanggup gak anak muda masuk ke wilayah ini? Nyaris tidak sanggup. Nyaris gak sanggup. Pada umumnya tidak. Pada umumnya, bukan berarti tidak ada.
Pada umumnya tidak, tapi secara khusus tetap bisa. Tetap mungkin, saudaraku sekalian. Artinya kalau Anda mau jadi orang yang istimewa, Anda bisa untuk menghadirkan pemerintahan Allah dalam hidup saudara dan kehilangan semua hak-hak saudara. Jadi ketika Anda berdoa dalam nama Yesus Kristus, Anda masuk dalam suasana pemerintahan kerajaan Allah, masuk dalam suasana teosentris, engkau meletakkan seluruh hak-hakmu. Ya Pak Pendeta makin sulit aja nih. Makin sulit aja ke dalam, ya makin sulit. Makin sulit ke dalam, makin sulit. Tapi ini kehidupan, gak lama kok saudaraku. Gini loh saudara, sulit itu bagi saudara yang baru belajar. Atau nyaris gak bisa. Tapi kalau sudah mulai belajar, tahu sukarnya itu, dia belajar lagi, tahu mudahnya, belajar lagi, tahu enaknya. Waktu Anda memulai itu mustahil. Yang kedua Anda tahu betapa sukarnya ketika Anda berjuang, baru tahu apa enaknya. Ketika melepaskan hak itu, betapa enaknya. Begini, semua harus dimengerti secara logika. Ketika Anda mencintai seseorang, oke, ketika Anda menghormati seseorang, seorang kaisar, seorang ketua partai, seorang presiden, Anda rela kehilangan hak demi dia, setuju nggak? Halo? Film-film silat itu Anda melihat bagaimana seorang diutus kaisarnya pergi untuk satu tugas, dia pergi mempertaruhkan nyawanya. Ketika dia pulang, dia gagal melakukan, dia hunus pedang, dia tusuk perutnya sendiri. Itu mah bukan satu dongeng loh. Di Cina betul-betul terjadi hal seperti itu yang kemudian digambarkan menjadi kisah dalam film. Amin. Orang meninggalkan kampung halaman direkrut oleh kaisar dinasti Ming atau Qing, direkrut. Dia meninggalkan kampung, mama papanya dada begitu, dia dada. Dia nggak berpikir bakal balik ke negeri itu. Hebat loh saudara. Dia kehilangan haknya loh. Dia cuma bukan panji, tugasnya bukan panji saja itu. Kalau panji masih berkibar, berarti masih kuat itu tentara. Apa itu prajurit. Masih. Makanya kalau dia mati diangkat oleh temannya yang satu lagi. Cuma suruh pegang panji. Dia mempertaruhkan hidupnya demi kerajaan. Nah kalau untuk manusia orang bisa masakan untuk Tuhan yang mati di kayu salib, kita nggak bisa. Jangan pakai nama Tuhan Yesus untuk kepentinganmu. Sebab ketika kamu berdoa dalam nama Yesus Kristus, engkau masuk dalam suasana pemerintahan kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Berarti engkau harus teosentris, bukan akusentris. Kita kehilangan hak, ya. Lalu apa artinya hidup ini? Itulah arti hidup yang benar. Sebab engkau tidak pernah menemukan arti hidupmu pada dirimu sendiri atau pada dunia sekitarmu. Engkau menemukan arti hidupmu hanya pada Tuhan. Kita beri tepuk tangan, saudara. Dunia kita dunia yang sudah tidak ideal. Tidak bisa dinikmati. Tidak bisa dinikmati. Yang pertama dunia, bumi ini terkutuk. Yang kedua, kita manusia yang rusak. Seandainya bumi tidak terkutuk, manusianya rusak, dia tidak bisa menikmati dengan baik. Saya tahu sakitnya. Ketika hasratku tidak dipuaskan. Ketika keinginanku tidak dipuaskan, saya tahu sakitnya itu. Oleh sebab itu kalau orang tidak mengerti kebenaran ini, jangan heran kalau dia memaksa Tuhan dengan dalam nama Yesus. Doanya harus dikabulkan. Permintaannya harus dituruti dalam nama Yesus. Dia salah di situ, saudaraku. Mungkin kita harus membaca Lukas pasal 16. Ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Harta orang lain itu hartanya Tuhan. Semua milikmu, termasuk hidupmu, termasuk dirimu, itu milik Tuhan. Terus? Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Oke. Saya teruskan, siap nggak saudaraku? Minggu depan kita masih tema yang sama. Saya teruskan, siap? Ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kamu tidak berhak punya keinginan. Kalau Anda masih nekat, masuk begitu. Mana ayatnya Pak? Minggu lalu saya sudah meletakkan dasar itu. Minggu lalu you mesti dengar.
Kita hidup untuk kepentingan Tuhan dengan ayat-ayat yang saya kupas dari Yohanes pasal 16, Yohanes pasal 14, 13, 14, dan seterusnya. Ketika sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda menempatkan diri sebagai seorang yang menjadi budak Tuhan untuk memuaskan, menyenangkan Tuhan semata-mata. Anda tahu hak seorang majikan dikisahkan dalam satu kisah legenda lama, dan itu bisa merupakan fakta historis. Ketika seorang majikan di perjalanan yang bersalju kedinginan, dia bisa membelah salah seorang budaknya untuk bisa mendapatkan kehangatan. Dan itu hal yang dianggap normal. Saya sudah mengajarkan kepada saudara juga, menyampaikan entah hari apa itu atau di mana saya lupa, bahwa seorang majikan bisa, dipenin. Jadi ingat, seorang majikan itu bisa menyuruh budaknya untuk belajar berkelahi untuk diadu, jadi gladiator. Anda bisa mengerti itu? Gladiator itu ada budak-budak yang jadi gladiator, yang memang dilatih untuk berkelahi, seperti jangkrik, atau jangkrik yang diadu itu. Itu pertaruhannya nyawa loh. Dan itu hal yang wajar, di zamannya itu hal yang wajar. Dan kita harus lihat konteks zaman waktu Alkitab ditulis itu konteksnya begitu, namanya doulos. Itu orang yang kehilangan hak. Dia tidak berhak memiliki keinginan. Ini yang saya mau katakan. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus Kristus, keinginannya yang harus dituruti. Walaupun Anda membaca dalam Alkitab, kau minta apa yang kau ingini. Maksudnya apa? Yang kau kehendaki. Maksudnya, kalau kamu tinggal dalam aku dalam kamu. Supaya keinginanku kutaruh dalam pikiranmu. Hasratku kutaruh dalam pikiranmu. Hasratku kutaruh, sebab aku naik ke surga, engkau mewakili diriku. Kalau engkau mewakili diriku, kamu tidak boleh punya keinginan dari dirimu sendiri. Tubuhmu bait Roh Kudus. Jiwamu telah kutebus. Maka pikiran, perasaan, kehendakmu harus dalam kedaulatanku. Supaya engkau bisa memperagakan apa yang ku ingin lakukan. Supaya engkau bisa meneruskan karya yang harus digenapi sampai kedatanganku nanti. Haleluya. Dan kalau kita hidup di dalam kebenaran seperti itu, kita menggunakan nama Yesus seakan-akan kita Tuhan sendiri yang melakukan. Maka di dalam ayat firman Tuhan kita belum kupas. Kalau kamu berdoa, bukan aku berkata, aku minta kepada Bapa, kamu langsung sendiri minta. Begitu dipercayai kita. Anda nangkep maksud saya? Jika kita mengerti kehendak Tuhan Yesus, kita tidak akan meminta kepada Bapa apa yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus. Wah, kalau bicara begini kita juga jiper, saudara. Karena kita itu masih suka-suka sendiri. Kita masih berbuat apa yang kita sukai. Kita masih berbuat apa yang kita ingini. Kita masih belum melepaskan hasrat-hasrat kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Baca lagi ayat tadi. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudaraku sekalian yang kasih, harta orang lain di sini hartanya Tuhan. Hartanya Tuhan bukan harta kita. Kalau Tuhan mempercayakan hartanya kepada kita, termasuk tubuh, jiwa, roh, tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Dalam jiwa kita ada pikiran, perasaan, kehendak. Jika Tuhan mempercayakan itu kepada kita, saudara, kita harus gunakan itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus. Yohanes pasal 16, kita baca. Yohanes pasal 16 dari ayat 26 dan 27. Ingat ya penjelasan saya tadi karena saya masuk ke sini, saudaraku. Ingat penjelasan saya tadi bahwa kita dulosnya Tuhan, kalau kita menggunakan nama Tuhan Yesus seakan-akan kita bisa memiliki kuasa yang dimiliki Tuhan, kehendak yang dimiliki Tuhan. Nanti belum dikaitkan dengan pernyataan yang lain waktu saya akan jelaskan apa yang kamu orakkan di bumi terorak di surga. Wah, itu hebat sekali. Tuhan memberikan kepada kita wewenang begitu hebat, yaitu jika kita tinggal dalam Dia, Dia tinggal dalam diri kita. Lalu kita baca ayat 26.
Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, Kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Terus, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. sebab, Sebab kenapa? Bapa sendiri mengasihi kamu, Terus, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. aku tidak memintakan, Bapa sudah mengerti yang kamu minta itu cocok dengan yang ku minta. Amin. Beri tepuk tangan, saudara. Ya Bapa, yang kau minta itu cocok dengan yang aku minta. Apa yang kau ingini cocok dengan yang ku ingini. Apa yang kamu hasrati sesuai dengan hasratku. Wah, hebat sekali saudaraku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak main-main itu, Pak. Wah, tidak main-main. Di situ tuh menyimpan kebenaran yang luar biasa. Dan menurut saya, baru sekarang saya tahu. Rasanya kita tidak pernah menemukan ajaran seperti ini. Ini bukan ajaran yang salah, ini yang benar. Penyingkapan-penyingkapan yang luar biasa, yang menempatkan kita menjadi orang Kristen yang benar, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang dimaui oleh Tuhan. Jadi klenger, kita akan belajar taat, kita belajar mengenakan ini saudaraku. Singkat kok, hanya singkat hidup ini. Nanti semua hak akan diberikan kepada Tuhan. Pada saat dimana tidak ada lagi setan yang bisa menjatuhkan kita. Dimana pemerintahan Allah sempurna. Kita memiliki hak-hak yang tidak membahayakan kita. Tapi kalau kita mengambil hak kita sendiri saudaraku, tidak melepaskan hak kita untuk Tuhan, bahaya. Tuhan berkati, amin.